Salam jumpa di channel Jogja Cerdas. Cerdas orangnya, cerdas budayanya, smart people and smart culture. Di ruang belajar Jogja Cerdas hari ini kita punya buku klasik Tahta untuk Rakyat. Ini buku tentang kepemimpinan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Beliau adalah Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Nah, inilah beliau, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, yang nama kecilnya adalah Gusti Raden Mas Doro Jatun, lahir tahun 1912 dan naik tahta pada tahun 1940, ketika Yogyakarta Indonesia masih berada di penjajah Belanda. Nah, sehingga ketika pada waktu beliau akan naik tahta, itu menjadi satu tantangan tersendiri, karena penjajah Belanda sebagai penjajah tentu berusaha sekali supaya Kesultanan Yogyakarta ini sebagai entitas politik yang sangat kuat di Jawa pada waktu itu, supaya kekuatan kesultanan ini bagaimana caranya dilemahkan dan terus dilemahkan. Nah, oleh karena itu, sebelum beliau naik tahta, nah ini gambar-gambar dokumenter tentang beliau naik tahta pada tanggal 18 Maret tahun 40. Nah, ini didampingi oleh Dr. Lucian Adam. Ini gubernur Belanda yang berkuasa di teritori di daerah Yogyakarta. Nah, penjajah Belanda berupaya supaya ketika Sultan ini naik tahta, ketika Doro Jatun ini naik tahta menjadi Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Belanda berpikir, Belanda berjuang bagaimana caranya supaya beliau naik tahta, tetapi kekuatan dan kekuasaan politis dan militer kesultanan itu dilemahkan. Nah, makanya terjadi perundingan alot ya. Sebelum beliau naik tahta ini terjadi perundingan alot antara Lucian Adam itu, dan Dr. Lucian Adam ini ahli adat istiadat Jawa. Memang saya pikir ini sengaja ditempatkan untuk mempelajari budaya Jawa dan berlobi-lobi, melakukan lobi-lobi, bahkan lobi-lobi kultural, bukan hanya politis dengan Sultan. Tetapi kita melihat bagaimana Sultan ini juga tidak kalah pintar, karena Doro Jatun ini belajar di Belanda juga kan, sehingga juga belajar tentang kebudayaan, tentang politik Belanda, sehingga meskipun pada waktu itu tahun 40 itu, pada waktu naik tahta itu Sultan masih milenial, masih 28 tahun, tetapi dalam perundingan itu akhirnya ya kita melihat ya, di perundingan itu sangat alot sejak akhir 1939, diberunding terus ini antara Doro Jatun dengan Lucian Adam, berunding bagaimana you boleh naik tahta tetapi kesultanan harus direduksi kekuatannya. Dan Belanda pada waktu itu mempermasalahkan di dalam politik kontrak itu, mempersalahkan 3 hal, yaitu soal pepatih dalam, soal dewan penasihat, dan soal prajurit. Yang intinya adalah ada pepatih dalam, ada penasihat dewan penasihat untuk sultan, tapi harus 50-50. Ya, 50-50 dalam arti ketaatannya, komitmennya itu penasihat lalu patih dalam harus komit kepada sultan, tapi juga harus komit kepada Belanda. Nah, kalau gitu caranya ini berarti berdiri di 2 kaki dong. Kemudian permintaan Belanda lagi supaya prajurit keraton itu tetap dilanggengkan, tetapi di bawah KNIL, di bawah kemiliteran Belanda. Nah, kalau gitu caranya berarti ini kan sama saja menjajah dan menguasai kesultanan. Nah, inilah yang membuat perundingan itu alot, karena Doro Jatun sebagai pemimpin muda juga berpikir kalau gitu caranya habis kesultanan ini bisa dikuasai oleh Belanda. Pada waktu itu Belanda kan semakin kuat juga. Nah, sehingga untuk menandatangani politik kontrak itu Doro Jatun berpikirnya lama juga dan bergumul. Dan yang menarik adalah di dalam buku ini, di dalam buku Tahta untuk Rakyat ini, ada satu peristiwa yang ternyata menunjukkan rahasia kenapa akhirnya Doro Jatun itu mau menandatangani politik kontrak itu. Bukan karena kompromi, tetapi karena ada wangsit, ada petunjuk yang di dalam buku ini, di dalam bab
6 buku ini disebut sebagai bisikan gaib. Bagaimana ceritanya? Kita bisa melihat ada di halaman 44 dari buku Tahta untuk Rakyat. Jadi ketika di tengah alotnya perundingan itu, ya demikian diceritakan ya. Dalam keadaan seperti itulah, ketika pada suatu senja akhir Februari tahun 40, ia sedang berbaring beristirahat menjelang perundingan pada malam hari. Durjatun mengalami sesuatu yang sangat luar biasa. Hari mulai gelap menjelang kira-kira jam 6 sore. Mungkin ia terlena sejenak, namun tak dapat dikatakan bahwa ia tertidur betul, atau katakanlah ia berada di dalam keadaan antara tidur dan bangun ketika tiba-tiba ia mendengar suara orang berbicara kepadanya dalam bahasa Jawa. Suara gaib itu berkata, "Tole tekenowai, soale londo bakal lungo saka bumi kene." Wah, ini sesuatu banget ini. Tole tekenowai, soale londo wis arep lungo saka Indonesia, katakan begitu. Tole itu ungkapan seorang orang tua kepada anak laki-laki. Teken itu adalah tanda tangan. Ini kaitannya langsung dengan soal kontrak politik itu yang memang menuntut Durjatun untuk menandatanganinya. Dalam bahasa Indonesia, suara itu adalah, "Anakku, nak, tanda tangani saja. Soalnya Belanda segera akan pergi dari bumi Nusantara, dari bumi Indonesia." Wah, ini peristiwa kunci rupanya yang akhirnya menjadi penguatan spiritual sehingga Sultan Hamengkubuwono IX ini, Durjatun ini, tidak terjebak pada apa yang sekarang dikenal sebagai paralysis by analysis ya. Lumpuh karena terlalu banyak analisis sehingga tidak bisa melakukan tindakan. Tapi memang situasi begini yang merugikan ini, ya memang bisa membuat deadlock kan, membuat buntu. Tetapi akhirnya Durjatun mengambil keputusan kepemimpinan yang secara hitung-hitungan di atas kertas ini merugikan. Tetapi ini adalah visi, karena beliau mendapatkan petunjuk supranatural. Itulah yang terjadi. Dan apa yang terjadi ketika itu akhirnya si Sultan Hamengkubuwono IX naik tahta dengan menandatangani kontrak politik itu. Dan apa yang terjadi? Tak lama kemudian Belanda melemah dan akhirnya pergi dari Indonesia karena Jepang masuk. Hanya sekitar 2 tahun sesudah Sultan naik tahta. Sebuah keputusan yang brilian, sebuah keputusan yang luar biasa, sebuah kebijakan yang bukan sekedar berangkat dari hitung-hitungan analisis politis atau analisis keputusan, tetapi dilakukan atas petunjuk supernatural. Nah, itu yang terjadi, dan itulah kepemimpinan khas Mataram. Kepemimpinan yang bukan sekedar dengan akal budi, tapi dengan hikmat atau dengan wahyu, dengan wangsit, karena kedekatan sang raja dengan sang pencipta. Kalau saya di sini ada beberapa buku yang menarik untuk menganalisis itu. Salah satunya adalah tulisan George Barna ini, The Power of Vision. Jadi pemimpin itu menjadi powerful ketika ia bukan sekedar membangun visinya itu secara akal budi. Kan sekarang semua pemimpin di dalam pemilu dituntut untuk men-sharingkan visi misi. Cuman persoalannya, George Barna berkata, dari mana visi itu berasal? Dan visi seorang pemimpin itu akan powerful ketika dia mendapatkan dari wahyu dari Tuhan. Dan itulah juga merupakan kunci dari kepemimpinan Sultan Hamengkubuwono IX. Karena dia mendapat petunjuk, bukan petunjuk dari manusia, tapi dari Sang Ilahi. Itulah Jogja Cerdas.